siapa sosok yang masuk dalam cagar budaya sebagai sejarah bangsa dan negara yang perlu dilindungi oleh undang-undang dan perlu dilindungi oleh hukum itu tertera di sana ya. Saya buka saja ya, gimana ya? Di Sunan Bonang itu hanya 5 makam yang masuk cagar budaya ya. Di samping luas wilayah di sana. Siapa itu yang masuk dalam 5 makam di sana? Inilah pandainya Habib. Dia tidak tahu malu tentang apa namanya? Tentang moral sebenarnya ini. Dia bukan siapa-siapa, dia bukan apa-apa, tidak ada kaitannya dengan Sunan Bonang, tapi secara eksplisit mereka beranikan diri memakamkan saudaranya kalau betul, atau memalsukan makam itu atas nama orang lain dengan namanya ke lokasi Kanjeng Sunan Bonang di pemakamannya. Ini moralnya yang perlu karena mereka mempunyai sebuah tujuan agar terjadi sebuah pemikiran di masa yang akan datang. Ini loh ikut serta dalam fenomena sebagai penyebar agama Islam atau pejuang dan lain sebagainya. Ini tentang moral, nggak tahu malu kan begitu. Yai perlu ketahui Yai, yang dibongkar andai kata itu di Sunan Bonang dan itu tidak tertulis dalam cagar budaya, itu tidak menjadi temuan hukum. Kecuali 5 yang saya sebut tadi. Kiai siapa itu Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Bonang, terus Bupati di Tuban ke-10, ke-11, ke-12 itu ada di semua di sana. Dan yang satu lagi saya lupa namanya ya. Tapi kalau andikan ke sana ya ingatlah begitu. Ini persoalannya. Kalau yang 5 ini ya itu tidak dikotak-katik. Tidak, karena setiap hari, setiap tahun ada kirap di sana. Ini yang masuk cagar budaya hanya 5. Ini yang perlu kita garis bawahi. Kita harus betul-betul paham di situ. Kecuali yang 5 ini dikotak-katik, baru mereka kena pasal. Ini hanya satu kemungkinannya bisa untuk menuntaskan persoalan ini. Apa caranya? Kita cari orang yang merasa dirugikan dan yang masih hidup untuk menjadi saksi bahwa ini dulu makam orang tua saya, ini dulu adalah makam leluhur saya, ini adalah dulu makam buyut-buyut saya yang dulunya namanya Bani Marhum, kenapa sekarang jadi namanya Ba'alwi? Itu baru kita menang. Kita harus berpikir secara cerdas, bermain dalam porsi hukum seperti itu ya. Bukan gerusah-gerusuk gini. Kayak anak-anak kemarin sore. Bener ya, wali TikTok. Harus rinci, gak boleh mengikuti keinginan-keinginan. Kalau sampai di Sunan Bonang ini kalah satu kali aja, maka sirna isu makam palsu di Nusantara. Itu yang perlu kita waspadai. Mungkin itu aja ya, monggo silakan. Berarti nggak segampang yang dipikirkan sama Gustom pada saat itu ya? Iya, jelas. Kalau dari penjelasan tidak segampang itu ya. Nggak segampang yang masuk itu. Cagar, hanya 5 makam saja ya masuk cagar budaya kan? Iya, hanya 5 makam aja yang dimasukkan cagar budaya. Yang lain tidak. Itulah moralnya Ba'alwi yang nggak punya malu di sana. Gitu loh. Jadi gini Mas Ali dan Mas Jalal. Jadi gini, terkait ada di Sunan Bonang ada berapa titik koordinat sih yang masuk wilayah cagar budaya. Makanya tadi sebelum kita masuk ke pembahasan tadi ada cakit dan lain sebagainya, saya akan menyoal kepada teman-teman. Mungkin nggak undang-undang itu diamandemen? Kan jawabannya mungkin kan? Sepakat nggak?
bahwa Sepakat. undang-undang dasar Paling itu perda diamandemen. ya. Paling itu Oke. masuknya Itu perda bukan undang-undang. ya sebentar. Undang-undang dasar saja bisa diamandemen, apalagi yang tingkatannya di bawahnya. Sepakat dulu ini. Sepakat. Ya, sepakat itu, Oke. sepakat. Baik. Untuk mengamandemen undang-undang tentu ada tuangan-tuangannya. Nah, sebelum masuk ke wilayah pengamandemenan, kita harus menelisik dulu bagaimana proses awal pembuatan undang-undang yang lalu kemudian diamandemen. Demikian pula kita harus mencari tahu kenapa hanya 5. Lah ini waktu tim bertemu dengan Bu Endang, ini Bu Endang nggak bisa menjawab secara detail. Sehingga kami itu melangkah masuk ke Yayasan Sunan Bonang, videonya ada, dan saya menyoal terkait keberadaan beberapa puluh nisan-nisan baru, ring 1, ring 2, ring 3, jumlahnya saya hitung kisaran 80. Jawabannya itu saya hanya mendapatkan 2 hal, dilakukan oleh personal dan kolektif. Nah, kemudian saya meminta bayinah penjelasan lebih lanjut, apakah sudah ada upaya meminta izin atas dibuatnya nisan baru yang bisa jadi itu dirubah nisan dari yang lama, atau ditimbunnya jasad yang baru untuk menutup jasad yang lama. Ada sudah punya izin belum kepada keluarga? Ini saya nggak dapat dari yayasan gitu loh. Nah, betul, pas itu. Nah, yayasan itu pun tidak berani menceritakan siapa pelakunya. Maka kemarin ketika Husein Baagil bikin video, ini 90% saya ikut menguburkan. Lah ini loh. Ini pintu masuk untuk saya gitu loh maksudnya. Media utama, Anda menulis ketua yayasan Baklawi, betul namanya Ahmad, marganya Assegaf. Kita udah tahu datanya, udah lama udah tahu. Dan apa itu namanya, di saat perubahan nisan atau pembuatan nisan atau penguburan jasad baru itu di situasi Baklawi itu lagi jaya-jayanya, lagi keren-kerennya, belum ada polemik nasab, sehingga lingkungan Tuban dan kemungkinan dzurriyyah dari nisan-nisan yang dikubur juga nggak berani melakukan konfrontasi. Nah, hal itu beda dengan situasi sekarang gitu loh. Oke, Yai, saya masuk, Yai. Masuk. Berarti gini, Yai. Ketika kita masih mempercayai bahwa Ba'alwi itu keturunan Rasulullah, dan benarkah, Yai? Ini kan termasuk sampian yang ada di dalamnya, Yai. Benarkah ketika menjadi muhibbin, sampian itu percaya bahwa Ba'alwi itu tersambung dengan Wali Songo sebagai zuriyah Rasulullah, Yai? Di mute, Yai. Yai di mute itu. Sebentar. Waktu saya jadi muhibbin itu yang meyakini Habib itu dzurriyyah, Wali Songo pun dzurriyyah gitu loh, sama-sama dzurriyyah. Oh, nggih, wis. Dan saya sempat membaca dari beberapa literasi tentang tautan Wali Songo ke atas. Ada yang waktu itu saya baca masuk di kelompok Abdul Khon, yang kemudian berarti masih satu rumpun dengan keluarga Ubed, garis miring berarti Baklawi, kan kayak gitu. Oke, poinnya ya tadi Habib itu dzurriyyah, Wali Songo dzurriyyah. Ya wis. Hanya ada hanya Sam. Di saat saya jadi muhibbin itu stratanya Habib itu di atas Wali Songo gitu loh. Oh, nggih. Iya. Tapi sebenarnya ada pertanyaan lagi, Yai.
kan, tapi tidak enak ya untuk ditanyakan di publik ya. Monggo sudah dapat poinnya saya ya. Yai. Kan Ya. dalam perda itu kan hanya mengatur pengelolaan ya situs bersejarah kan gitu. Dia tidak bisa menetapkan tentang letak jumlah wilayahnya, betul jaraknya kan gitu. Itu masuk ke ranah permen. Kalau perdanya mengatur hanya 5 makam, berarti permen itu kan wilayahnya yang masuk ukurannya kan gitu. Itu bisa bisa diteliti nggak ya? Antara Bisa. perda, kalau perdanya Bisa. mengatur 5 makam, padahal permen tidak mengatur 5 makam itu dong. Dia Bisa. letak wilayah. Mereka Makanya- bertabrakan di perdanya nih. Ya, makanya patut diduga ada permainan orang dalam, ada permainan orang dalam. Makanya mesti kita kejar itu aja. Iya. Karena perda itu hanya mengelola. Perda itu hanya pengelola loh, bukan mengatur untuk luas wilayahnya gitu. Apalagi katakan hanya 5 makam. Nah, itu kan bertentangan sama permen tuh, ya. Kalau menurut saya sih itu. Ya, masyarakat berhak untuk mendapat informasi sedetail mungkin lah, apalagi perihal situs sejarah, situs leluhur itu aja. Nanti semuanya kita kembalikan kepada masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat Tuban dan khususnya adalah Dzurriyyah Sunan Bonang. Ya, kita hanya ikut menyuarakan untuk bagaimana semuanya itu kita ungkap, lalu kemudian kita tempatkan sesuatu pada porsi dan proporsinya, itu aja. Adapun kemudian masyarakat Tuban tidak mau, biarlah begitu aja, biarin, atau Dzurriyyah Sunan Bonang biarin, ya sudah, yang penting kita sudah menyuarakan gitu. Jadi saya ini orangnya nggak kemudian merasa benar itu semuanya harus enggak juga kalau saya sih. Cuma yang jelas bagi orang yang terutama orang yang suka ziarah itu akan menjadi rancu. Kok bisa loh di 20 tahun yang lalu saya pernah ziarah ke tempat ini, kok nisanya nggak gini, sekarang kok begini. Iya. Itu minimal ada Betul. pertanyaan itu aja, itu ayo. Pasti. Dan kita butuh jawabannya gitu loh, kita butuh Betul. jawabannya. Betul sih. Tadi siapa yang nanya Bang Ali ya tentang situs ataupun Iya. cagar budaya? Coba. Iya. Di dalam apa yang disampaikan Yai Syarif tentang cagar budaya yang masuk, ini memang diatur sedemikian rupa. Hanya 5 makam yang dicantumkan di dalam cagar budaya itu yang mungkin orang itu tidak berani mengganggu gugat gitu kan. Namun kalau bicara tentang letak wilayah itu memang satu kesatuan sebenarnya itu. Cuman kerugian yang memang harus betul-betul dicari itu adalah pihak siapa ahli waris yang merasa dirugikan atau diganti makamnya atau ditumpang tindih makamnya. Itu sebenarnya. Tapi kalau saya pikir ya secara logika, kalau tumpang tindih saya rasa tidaklah. Karena orang kalau sudah memang waras otaknya, tidak akan mungkin tumpang tindih itu, karena kita tahu hukum fikihnya seperti apa ketika mengumpulkan makam kan, kalau tumpang tindih itu. Ini kalau orang-orang yang mengerti tentang agama dan orang-orang otaknya waras tanpa ada kepentingan, itu tidak akan mungkin dilakukan. Indikasi terkuat itu adalah perubahan nama atau makam kosong, tidak ada makamnya dikasih maisan. Itu ada Tapi dua kemungkinan di sana. pengakuannya Mbak Agil kan ikut mengubur sendiri itu. Ya bisa jadi ada tanah yang kosong, ya kan? Itu ada tanah yang kosong ketika belum ditetapkan sebagai cagar budaya, kan tidak ada aturan di sana. Wah, anu biar cepat, biar dekat tujuannya tercapai, ya kan? Dekat Sunan Bonang. Nah, yang terselubung itu bisa menjadi sebuah
keyakinan semakin kuat gitu ya. Ini tentang moral aja sebenarnya, tentang moral aja. Gak tahu malu itu orang para habib-habib, bukan siapa-siapa, tapi seakan-akan mau menguasai. Jangankan di tingkat negara, ini kuburan yang sudah seharusnya tidak menjadi pertimbangan aja mereka betul-betul rapi. Kalau itu tahu semua, Bang, mau menguasai itu sudah tahu semua, sudah rahasia umum itu. Iya. Mas Jalal, kalau sebelumnya makam kosong nggak mungkin penuh loh itu. Ya berarti tumbang tindih itu berarti ya paling diganti itu ya. Ada dua, sebagian memang ditimbun jenazah baru, sebagian diganti tok. Kita hitung itu di ring 1 itu lebih 40 loh itu, nisan lama itu. Sekarang tinggal ya jumlahnya segitu 40-60. Cuma perubahannya itu signifikan 90%. perubahan Artinya tentang misalkan, jumlah makamnya atau namanya diganti ya? Indikasinya. Indikasinya 90% itu ada dua, jadi timbunan jenazah baru dan tulisan nisan baru. Oh iya. Jadi separoh itu ditindih, separoh nisan baru. Saya mendapatkan testimoni dari 3 habib yang mengaku saudaranya, saudara itu bisa kakak, bisa kakek, bisa buyut lah. Itu dimakamkan di situ. Tapi 3 orang dari 3 orang itu yang kita ngobrol di Komal itu, ada yang nyebut di situ ada 2, ada 3. Berarti kalaulah masing-masing 2 berarti hanya 6 orang. Lalu yang 34 milik siapa? Kan gitu kan? Simple. Kalau saya sih punya indikasi atau jangan-jangan memang nama yang sudah lama tidak diurus oleh ahli waris itu diganti namanya. Atau ada nisan baru juga tanpa nama, aku punya datanya. Nah, itu. Nih tak tunjukin nisan baru yang tanpa nama ada. Jadi bukan hanya apa itu apa istilahnya itu pendekar tanpa nama, ternyata ada nisan tanpa nama, saudare-saudare. Nisan tanpa nama, saudare. Nah, tuh ada namanya enggak? Barangkali di depan, Kiai. Ini Yang ada namanya. Nggak ada, udah bolak-balik udah kok, gimana? Nah itu kan tulisannya kan sudah kelihatan yang depan itu, Mas. Kiai Piye kan tuh? sebelahnya itu. Mau tak jejer yang gede, oke. Ini Itu ditunjukin satu makamnya jelas. tetap kan Yai, bukan hanya satu aja kan. Untuk nisannya itu ada 2 kan. Ada 2 gimana maksudnya? Atas, tetap atas 2. bawah. Iya tetap 2 atas bawah. Artinya dari sekian nisan baru itu ada lebih berapa ya? 4 atau 5 yang nisannya itu nggak ada nama. Mereka kan Ada pandainya di juga situ ya. Itu ada mereka juga yang- saya anggap begini ya. Mereka bahkan justru telitinya di situ. Kenapa? Kalau kita mempunyai pemikiran-pemikiran jangan-jangan orang yang tidak diurus oleh keluarganya diganti. Nah itu contohnya tuh, yang satu nggak ada nama itu kan yang orang nggak diurus. Nah itu bahasanya. Makanya memang harus teliti dan betul-betul detail untuk persoalan ini. Ini yang ada asbabnya ini, Yai, itu kan itu yang di belakang. Di depan kan yang nggak ada asbabnya, Yai. Berarti tempatnya kembang ini asbabnya ini. Ya, ini. Ya makanya ini kepalanya mestinya ada namanya. Betul, harusnya ada namanya karena ada tempat untuk meletakkan bunga kan.
Nanti lebih intennya jalur hijau aja dia pembahasannya. Bagaimana langkah-langkah yang konkret yang betul-betul bisa menjadi sebuah pertimbangan secara matang. Berjejer kayak gitu, berjejer kayak gitu. Nisan kayak Iya. orang mau karnaval. Astagfirullah. Iya, kalau dipikir secara nalar kan nggak masuk akal. Gimana caranya menguburkan? Apakah itu kuburan massal kah? Kayak di Aceh ketika tsunami itu, kan nggak akan mungkin cagar budaya seperti itu cara pemakamannya. Logikanya kalau berpikir memang ya gimana ya, nggak masuk di otak lah. Itu yang bikin kalau nggak tukang itu nggak bisa presisi. Kalau Ya asal pasti nah, itu nggak itu akan. ahli itu yang bikin, yang suruh ngerjain di situ kan tender, bukan orang per orang. Itu Bang Jalal, kalau tergesa-gesa mengerjakan pertemuan dengan pihak sebelah, takutnya nanti malah misal kalah itu jadi lawakan gitu loh. Itu sudah, makanya saya bilang di awal tadi, jangan gegabah dalam sebuah persoalan. Itu betul-betul harus dipertimbangkan secara matang, baik data, baik fakta, dan penunjang lainnya itu betul-betul harus betul-betul ya. Jangan ada kesalahan lah. Andai kata prosentase kita maju dalam sebuah persoalan, kemungkinan kalahnya itu 0, sekian persen. Harus seperti itu kita main Iya, dalam seksi hukum itu. Nggak boleh ibarat sembarangan. Ayo, ini jam segini ya berangkat. Aku tahu ada saksinya. Nggak bisa seperti itu. ibaratnya kan kalau kita perang kan juga pakai strategi dan senjata dan cuma modal berani. Iya, betul. Kan isu makom itu bener-bener nggak dipercaya lagi dan PWI itu dianggap ormas badut gitu. Itu bisa menang murni, bukan orang luar. Coba rakyat Tuban, keluarga masyarakat Tuban itu bersatu. Makanya kemarin kan itu kan aku coba ngomong ke Gus Tom untuk mengajak orang yang lebih kompeten di situ dan lebih mengajak Nduriyah dari Sunan Bonang gitu. Meskipun Nduriyah Sunan Bonang itu masih muhibin gitu. Pastinya nggak akan rela kalau makom leluhurnya itu dipenuhi Balawi, apalagi Nduriyah Sunan Bonang yang sekarang nggak berani memakamkan di situ gitu. Pasti akan tergerak meskipun masih muhibin. Yang paling konkret itu adalah Yai, mencari ahli waris yang secara langsung dirugikan, baik itu secara moral ataupun material. Itu Nah, maksud saya gitu. Itu wajib. ada, tenang. Sudah Pak Jalal, Mas, sudah ada, tenang aja. Kalau itu udah oke ya wes, mainkan aja, tapi sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Tenang. Tapi berita itu Mas, saya pernah dengar juga loh Bang. Katanya yang Nduriyah yang di sana itu pernah dalam pembangunan itu pernah melaporkan juga. Cuma tidak ada tanggapan katanya. Bukan hanya pernah melaporkan, tapi sempat hampir terjadi baku hantam, saudari-saudari. Nah itu direkrut, Yai. Lepas dari Muhibin atau Mukimat, Zuriyah Sunan Bonang ya, karena yang tidak ditopang kuburannya itu bukan makomnya Sunan Bonang, tapi di luar makom Sunan Bonang. Maksudnya gimana kamu Sam itu Sam?
Yang ditopang itu makamnya Sunan Bonang atau selain dari makamnya Sunan Bonang? Maksudnya yang menopang itu siapa? Maksudnya gini loh, maksudnya itu kan biasanya keturunannya itu juga ingin dimakamkan di sekitaran situ, apalagi yang satu merasa terhormat gitu loh. Nah ini dari yang sekarang tidak berani malah dipenuhi orang lain gitu loh. Nah, itu Tapi saya menangkap menyebut zuriyah Sunan Bonang kan begitu? Iya. Ya, zuriyah Sunan Bonang itu yang punya hubungan ya terhadap makamnya Sunan Bonang loh. Iya, terus Di luar makamnya Sunan Bonang, apakah zuriyah Rasulullah itu menyambung? Zuriyah Sunan Bonang itu menyambung terhadap di luar makamnya Sunan Bonang. aduh ya kan sudah lama itu sama ada kuburan. Anggap bukan duriya santrinya, kan santrinya Sunan Bonang. Anda ini masalah hukum ini, masalah hukum. Masalah hukum. Kuat tidak? maksudnya itu diajak untuk bekerja sama untuk mengolah polemik ini yang di makam Sunan Bonang, maksudnya seperti itu. Dan pastinya Durya Sunan Bonang yang ada di Tuban itu termasuk tokoh-tokoh berpengaruh gitu loh. Maksud saya gini, kita uji materi. Kuat tidak zuriyah Sunan Bonang itu ketika melakukan tuntutan? Karena yang dituntut itu bukan masalah Sunan Bonangnya, tapi makam di sekitaran Sunan Bonang. Gitu. Ada korelasinya, Jam. Nggak ada korelasinya ke sana. Gini loh, Sam. Dalam persoalan hukum, maka yang bisa diproses secara hukum itu adalah orang yang merasa dirugikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Itu yang bisa diproses secara hukum. Kalau persoalannya itu Sunan Bonang lalu yang digugat itu yang persoalannya di luar Sunan Bonang, contoh yang dipersoalkan adalah Habib, sementara yang dirugikan itu adalah Sunan Bonang, keluarganya, ini nggak ketemu gitu loh. Nggak ketemu, walaupun memang itu adalah merupakan di dalam ruang lingkupnya pemakaman Kanjeng Sunan Bonang. Yang bisa merungkatkan mereka untuk menjadi masuk dalam sebuah perkara itu ketika orang yang dipalsukan makamnya itu adalah merupakan keturunan itu loh, yang menggugat itu adalah keturunan makam tersebut, baru pas itu. Kalau bukan keluarga, contoh saya analogi tadi seperti andai kata jikalau misalkan tuh, tapi nggak akan mungkin berani, Kiai Haji Ahmad Rifai terus dipalsukan oleh orang, dihabibkan, yang bisa melaporkan, yang nanti ditanya oleh pengadilan, apa kerugian Bapak kok sehingga melaporkan perkara ini? Itu ada, itu pasti itu kerugiannya, karena ini bukan masuk hanya sekedar di perpidana, namun ini adalah lebih kuat ke perdata. Ini kan sengketa, bukan pidana itu loh. Walaupun memang ada indikasi sedikit maksudnya ke pidana merusak cagar budaya, kan begitu. Nah maka yang berhak dicari, yang berhak melaporkan itu ya ahli waris. Ahli waris itu. Tanpa ahli waris yang melaporkan ya mental. Nah kalau ini terjadi ketika mental, ya akhirnya apa? Isu yang namanya makam palsu ini akan tertutup semuanya. Masyarakat akan mengolok-olok. Semakin bahaya kita. Semakin bahaya. Makanya harus matang dalam kita melangkah gitu loh. Inilah ada kesian. Asli yang di pemakaman Sunan Bonang asli semua.
yang dimakamkan di dekatnya Sunan Bonang tuh asli semua. Aslinya itu asli gimana, Mas? Nggak bicara dari tadi, saya sudah curiga ini. Sam, turunkan itu Sam. Sam, Ya, kamu kan Jangan diturunkan, jangan biarkan dia asli Biar, yang biar gimana. aja dia Nggak apa-apa, bernarasi nggak apa coba. Gak apa-apa, Nggak jangan apa-apa, biarin diturunkan, aja. biarin, nggak apa-apa. Tak dengerin. Biar ngomong. Silakan Pak Wahyu bernarasi, Pak Wahyu. Silakan Pak Wahyu. itu asli semua. Keluarganya tuh ada yang hidup dulu maksudnya. Ngomong yang jelas lah. Enggak, ini Jangan suaranya Bagil ini. Suaranya Bagil ini. jangan tanggung-tanggung itu yang jelas. Suaranya ngendap kamu, nggak kedengaran. Ini Coba, suaranya coba. Bagil ini, suaranya Bagil. Iya kayaknya. Nah, aku ingat. Itu Bagil, VT-mu yang mau mengancam itu udah 24.000 orang menonton loh. Viral itu. Oke, Bagil. Kalau sampean memang Bagil, tolong sampaikan data dari sampean. Ayo, jelaskan. Nah itu bisa jelas gitu kok, keluarganya lo masih ada semua. Suaranya yang jelas dong. Suaranya apa, putus-putus ini sinyal. Bentar. Bukan urusan nih. Bukan Bu Agil, bukan. Kecil loh, suaranya kecil. Atau mungkin agak sambil bangun tidur, nggak tahu ya. Di WC mungkin itu suaranya ngendap, Pak.